Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesehatan. Ya, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membuka dengan bacaan doa. Ya, silakan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah membuka proses pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ya, kita di sini masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat ya. Ya, sekarang Ibu seperti biasa, Ibu mau absen kelas ini. Ada yang terlambat atau tidak, ada yang disiplin tidak, ada yang tidak berangkat atau kenapa alpa atau sakit atau ada alasan yang lain. Sekarang Ibu minta kalian tengok sebelah kanan kalian dan sebelah kiri kalian, siapa teman kalian yang tidak ada di sebelah kalian. Oke, mengerti? Betul sekali, mengerti. Siap, dilaksanakan ya mulai dari sekarang. Sudah, alhamdulillah. Ya, siapa yang tidak ada di sebelah kalian? Ada semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Kelas ini masih lengkap ya, masih bisa hadir semua, masih bisa berkumpul dengan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan kita sebuah nikmat, sebuah kekayaan yang amat kaya, yaitu nikmat sehat walafiat, jasmani dan rohani. Apabila kita tidak diberikan sehat jasmani ataupun rohani, itu kita tidak bisa berkumpul di sini. Ya, sebelum Ibu membahas materi yang pada pagi hari ini Ibu akan bahas, kita akan diskusikan bersama di sini. Ibu mau tanya kepada kalian, masih ada yang ingat nggak materi yang kemarin kita sudah diskusikan itu apa? Ya, dari inilah, silakan. Iman, betul sekali. Ya, kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan makna apa itu makna dari iman. Apa itu iman yang sebenarnya? Di sini ada yang tahu iman secara bahasa itu diartikan sebagai apa sih? Ya, Riza, ya silakan. Kepercayaan, betul banget, betul. Iman itu secara bahasa itu sebagai diartikan sebagai suatu kepercayaan, suatu keyakinan. Sedangkan secara istilah, iman itu diartikan sebagai apa? Siapa yang masih ingat di sini? Riki, ya silakan. Betul, iman secara istilah itu adalah sebuah kepercayaan ataupun keyakinan yang melekat pada hati manusia, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan apa? Dengan tindakan atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum masuk ke materi berikutnya, Ibu di sini akan menyampaikan sedikit cerita ataupun gibahan. Bahasa gaulnya itu persepsi terkait untuk mengantarkan kalian ke materi yang hari ini akan kita diskusikan bersama. Kalian tahu nggak apa sih itu cinta? Tahu nggak? Di sini ada yang tahu? Pasti sudah merasakan, sudah pernah dengar juga apa itu namanya cinta. Iya, betul sekali. Cinta itu adalah sebuah kasih dan sayang. Kemudian kasih dan sayang itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Belum ya Ibu. Cinta itu adalah satu kata yang terdiri dari 5 huruf CINTA, cinta. Kemudian cinta yang sesungguhnya itu cinta yang bagaimana dan cinta siapa ke siapa? Apa cinta kita kepada pacarnya, atau cinta kita kepada gurunya, atau cinta kita kepada orang tua. Jadi cinta yang sesungguhnya itu adalah cinta Allah kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Buktinya apa? Buktinya dalam lafaz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam basmalah telah menunjukkan bahwa Allah itu cinta dan kasih sayang kepada umatnya.
sebenar-benarnya dengan setulus-tulusnya. Kemudian cinta yang kedua itu yang apa? Cinta yang perlu diperjuangkan, yang layak untuk diperjuangkan itu adalah cinta orang tua kepada anaknya. Orang tua yang telah mengandung kita, khususnya ibu sudah mengandung kita, kemudian melahirkan kita, menyusui, kemudian merawat hingga sampai sekarang. Karena orang tua itu adalah madrasah ataupun sekolah yang pertama. Kemudian apabila kita sudah cinta kepada seseorang, apa yang akan kita lakukan? Kita percaya tidak kepada orang itu? Percaya dengan apa? Dengan sepenuh hati. Yakin tidak? Walaupun orang yang kita cinta, misalkan ya, orang yang kita cinta itu berbohong, kalian tetap yakin tidak? Tetap yakin. Tetap percaya tidak? Tetap percaya. Begitu pula cinta kita kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, dan kepada kitab-kitab Allah. Tetap kepada kitab-kitab Allah kita juga harus tetap cinta ataupun percaya dan yakin adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan. Ya, selanjutnya di pertemuan kali ini, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, betul sekali. Yang di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai apa arti dari iman tersebut. Kemudian sekarang kita membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Tadi di depan juga sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, dan kita sudah berdiskusi juga di kemarin, di minggu yang lalu, mengenai iman. Kemudian arti dari iman kepada kitab-kitab Allah itu apa sih? Sebelum ibu menjelaskan panjang kali lebar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah, ibu minta kepada kalian, coba kalian buka buku LKS halaman berapa? Halaman 5. Coba di situ ada materi terkait iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, di situ ada gambar, ada 2 gambar. Coba kalian amati terlebih dahulu, kalian lihat terlebih dulu, kemudian kalian itu ambil nilai yang dapat kalian ambil dari gambar tersebut. Nilai yang tersirat dalam gambar tersebut, apa sih maksud dari gambar tersebut? Kemudian bagaimana tanggapan kalian terkait kedua gambar tersebut? Ibu beri waktu 5 menit, cukup? Cukup atau kelebihan? Oh tidak, ya cukup ya. Ya, 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan terlebih dahulu, diamati terlebih dahulu, kemudian nanti kalian menulis poin-poin penting yang kalian dapat setelah kalian mengamati gambar tersebut. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah udah ada yang selesai, udah punya catatan buku harian pada pagi hari ini terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Kalian sudah mengamati gambar tersebut. Di sini ada yang mau berpendapat, mau mengungkapkan isi curahan hati pada pagi hari ini ketika sudah melihat 2 gambar yang ada di buku LKS? Riki, iya silakan Riki, disampaikan poin penting apa yang kamu dapat ketika kamu sudah mengamati kedua gambar tersebut. Ya, silakan. Betul, bagus. Jadi di buku LKS itu ada 2 gambar. Yang pertama itu ada gambar yang orang sedang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua itu ada orang yang sedang bermain dengan HP-nya atau dengan ponselnya. Menurut saudara Riki, setelah Riki mengamati kedua gambar tersebut, dia berpendapat bahwa gambar pertama yaitu orang yang sedang membaca Al-Quran. Itu adalah orang yang mencerminkan bahwa dia memiliki iman, terutama iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang gambar kedua itu orang yang sedang bermain dengan ponselnya, dengan HP-nya. Maka dalam artian Mas Riki berpendapat bahwa orang tersebut kurang imannya, terutama dalam mengimani kitab-kitab Allah, karena dia lebih senang, lebih suka untuk bermain HP-nya. Dari teman-teman yang lain, ada yang kurang setuju mengenai pendapat Mas Riki atau ada pendapat lain? Silakan tunjuk tangannya ya, tidak usah malu-malu. Di sini kita diskusi
sama, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang bodoh, semua sedang belajar. Ibu juga lagi belajar bersama kalian, mungkin saja ibu tidak tahu dan kalian itu lebih tahu. Jadi keluarkan pendapat kalian, pendapat itu tidak ada yang salah. Ya, Sasi, ya silakan, dari Mbak Sasi, silakan ungkapkan pendapatmu terhadap kedua gambar tersebut, silakan. Iya, bagus sekali, betul. Jadi menurut Mbak Sasi terkait kedua gambar tersebut itu adalah salah satu perilaku kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan apabila di gambar kedua itu menggambarkan imannya itu perlu dipertanyakan. Kenapa perlu dipertanyakan? Kenapa dia lebih senang dengan HP-nya ketimbang dengan Al-Qur'annya? Padahal yang menjadi pedoman hidup, yang menjadi petunjuk hidup itu adalah Al-Qur'annya, bukan HP-nya. HP-nya hanya sebagai petunjuk jalan, bukan petunjuk hidup. Ya, jadi dalam artian dapat Ibu simpulkan mengenai pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai ataupun meyakini dengan sepenuh hati, dengan keyakinan yang sepenuh hati terhadap kitab-kitab Allah. Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabinya yang kemudian disampaikan kepada umatnya sebagai apa? Ya, betul sekali, sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk dalam kita melakukan kehidupan sehari-hari. Betul. Ya, selanjutnya kita membahas mengenai dalil. Dalil itu ada dua. Siapa di sini yang tahu dalil apa aja ya? Iya, Mbak Siti silakan. Ada dua. Dalil itu ada dua. Yang pertama nakli, dalil nakli. Kemudian yang dua ada dalil akli. Yang akan kita bahas di sini itu terkait dengan dalil nakli. Dalil nakli dari apa? Dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu nggak di sini perintah kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, ataupun di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah itu terdapat pada surat apa? Surat Al-Maidah, betul sekali. Ya, jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu dituangkan ke dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16. Mari kita baca bersama-sama ya. Di buku LKS sudah ada. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subula salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila syiratim mustaqim. Yang inti dari kandungan surat tersebut mengatakan bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabinya dengan sebenar-benarnya sebagai petunjuk hidup orang yang mengikutinya, juga sebagai jalan untuk menuju keselamatan dan mengeluarkan orang-orang dari kegelapan yang gelap gulita dengan cahaya yang diizinkannya. Kemudian Allah itu juga menunjukkan jalan yang benar ataupun jalan yang lurus. Jadi dalam Quran surat Al-Maidah itu kita dianjurkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama juga kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, agar kita tetap berjalan dalam kehidupan sehari-hari dengan jalan yang benar, dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kita akan selamat di dunia, kemudian kita juga akan diberikan penerangan. Apabila kita tidak diberikan penerangan, kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, kita bayangkan saja apabila kita berada di sebuah gua ataupun di sebuah hutan dan di situ kondisinya itu gelap gulita. Apa yang kita rasakan di situ? Ibu bertanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan ketika kalian berada di posisi yang gelap gulita? Misalkan kalian berada di sebuah gua ataupun di sebuah hutan, di situ apa yang kalian rasakan? Iya, dari Mbak Sofi silakan. Iya, apa yang Mbak Sofi rasakan ketika
masuk ke dalam gua ataupun hutan, di situ gelap gulita, tidak ada sinar sama sekali, tidak bisa melihat sama sekali. Apa yang Mbak Sofi rasakan? Takut, terus tidak bisa melihat. Begitu pula ketika kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan kebingungan, kita akan takut, kita tidak tahu jalan yang benar itu yang mana untuk kita keluar. Apabila di dalam gua tersebut ada sebuah jurang ataupun sungai, kita bisa jatuh ke jurang ataupun sungai tersebut. Begitu juga kepada kita, apabila kita tidak memiliki iman kepada kitab-kitab Allah, tidak menutup kemungkinan kita akan terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak diinginkan. Perbuatan yang tidak diinginkan itu diibaratkan sebagai sungai, bisa sebagai jurang juga bisa, gitu ya. Kemudian selanjutnya, adapun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, ada berapa di sini? Ada yang tahu? Ya, Mbak Rizka silakan. Ada berapa? 4, ada 4. Menurut Mbak Rizka itu ada 4. Yang pertama itu siapa yang tahu? Iya Putri, yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga itu ada kitab Injil. Betul sekali, yang ketiga itu ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat itu ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada siapa? Kenapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai pedoman ataupun petunjuk bagi umat Muslim ataupun bagi umat Islam. Ya, selain sebagai petunjuk ataupun pedoman, Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Juga sebagai obat, sebagai penyembuh dari suatu penyakit. Ya, selanjutnya di sini kita masuk ke poin yang berikutnya, itu ada contoh perilaku iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, Ibu memberikan tugas kepada kalian, coba kalian cari informasi terkait dengan contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalian bisa mencari di LKS, bisa mencari di buku cetak ataupun di media-media yang lain. Silakan Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah paham tugasnya? Ada yang masih belum paham? Sudah semua, alhamdulillah ya, dilaksanakan ya. 5 menit mulai dari sekarang, cukup waktu 5 menit? Cukup banget. Oke. Ya, waktu hampir selesai. Masih 1 menit lagi. Ya, maksimalkan waktu kalian untuk menggali, mencari informasi terkait dengan iman, contoh perilaku iman kepada kitab-kitab Allah ya. Ada yang sudah selesai? Sudah, ya, Tati sudah selesai, cepat banget. Ya, silakan sampaikan informasi terkait contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan sampaikan. Senantiasa membaca kitab-kitab Allah. Kemudian, betul sekali, menurut Mbak Tati berpendapat bahwa contoh perilaku dari iman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama itu senantiasa membaca kitab-kitab Allah. Yang kedua itu mengamalkan kitab-kitab Allah. Kemudian yang lain, dari yang lain ada mau yang berpendapat? Iya, Nila, silakan. Betul, senang dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian kita rajin beribadah juga merupakan salah satu contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, selain contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah, kita juga akan membahas terkait dengan hikmah
setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah itu apa sih? Ada yang tahu? Betul, kita akan mendapatkan pahala, disayang oleh Allah. Kemudian kita apa? Betul sekali, akan disenangi oleh sesama manusia. Kita mendapatkan pahala, akan hidup tenang dan tentram, tidak merasa takut karena kita mempunyai pedoman hidup, mempunyai petunjuk dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ya, dari sini sudah Ibu sampaikan. Kita sudah berdiskusi dari awal sampai akhir tadi ya, mengenai pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian dalil nakli yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian poin yang ketiga itu ada contoh perilaku kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat itu ada hikmah dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sampai sini sudah Ibu jelaskan, juga kita sudah berdiskusi ya tadi ya. Ibu mau memberikan sedikit pekerjaan untuk kalian, yaitu coba kalian tuliskan apa yang kalian dapat selama Ibu berhibah, berceramah, dan juga berdiskusi dengan kalian. Coba kalian tulis poin-poin pentingnya, ataupun dengan kata lain kalian menyimpulkan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, dimulai dari sekarang. Ya, waktu 10 menit hampir habis. Siapa yang udah selesai? Ada yang udah selesai? Oh, udah banyak yang udah selesai. Belum 10 menit udah banyak yang selesai. Hebat-hebat kalian ya. Pinter, cerdas. Jadi ketika kita ada seseorang yang menjelaskan, yang sedang ngomong, itu terutama guru, itu kalian kalau kesadaran diri sendiri ya, karena ingatan kita kan terbatas ya, kita juga mencatat. Jadi ketika ditanyakan kalian langsung bisa meresponnya ya. Silakan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan terkait materi iman kepada kitab-kitab Allah ya. Ya, Rizka silakan sampaikan. Betul, benar sekali. Menurut Mbak Rizka, iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Mengimaninya apa? Mengimani kitab-kitab Allah sebagai petunjuk ataupun pedoman dalam kita melakukan kehidupan sehari-hari. Gitu menurut Mbak Rizka. Di sini ada yang mau berpendapat lagi? Ya, iya, tadi juga dijelaskan terkait dengan contoh perilaku yang menunjukkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah menjelaskan mengenai dalil nakli terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kita sudah berada di penghujung waktu, dari awal sampai akhir kita sudah berbincang dengan iman kepada kitab-kitab Allah, mulai dari pengertian sampai hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, dapat Ibu sampaikan, dapat Ibu simpulkan bahwasanya materi kita pada pagi hari ini terkait iman kepada kitab-kitab Allah tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian. Kesimpulannya dari Ibu, menurut Ibu kesimpulannya itu iman kepada kitab-kitab Allah, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, harus mempercayai, meyakini sepenuh hati kitab-kitab Allah. Karena apa? Ketika kita tidak meyakini pedoman kita sendiri, maka jalan yang akan kita lalui dalam kehidupan sehari-hari itu pasti akan keluar dari rel keimanan ataupun dari rel kebaikan. Maka pesan Ibu pada pagi hari ini, tetap teguhkan, kuatkan iman kalian, kepercayaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kemudian kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, kemudian yang keenam kepada qada dan qadar. Senantiasa berbuat baik kepada sesama, selalu beribadah, gitu ya.
Jangan lupa membaca Al-Quran setiap hari walaupun 1 ayat. Ya mungkin karena waktu sudah siang ya, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Untuk tugas yang akan datang, ibu memberikan oleh-oleh untuk kalian. Coba kalian mencari materi terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kalian merangkum terlebih dahulu poin-poin penting, kalian tulis, kemudian di pertemuan yang akan datang ibu akan membahas terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Karena waktu sudah siang, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir banyak kata yang berkurang, ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Oh ya, tadi sebelumnya kita membuka dengan doa. Alangkah baiknya kita menutup dengan doa juga ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, akhiran cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.